Oke guys, gue mau review mobil-mobil yang ada di City Skyline gua di kota Galawakarta. Lo penasaran kan mobil-mobil yang ada di kota gue tuh mobil-mobil apaan aja sih bang? Nah, gue mau review semuanya di sini. Kalau misalnya ada yang mau lo request untuk review, boleh langsung komen, langsung DM. Gue bakalan review apa yang lo mau. Kalau gue ketemu asetnya, kalau nggak ada asetnya bingung juga gue reviewnya. So, let's check it out. Yang pertama, apa yang kita punya? Coba kita lihat di sini ada apa nih? Toyota Alphard, gengs. Siapa sih yang nggak tahu Alphard di sini? Nah, Alphard nih salah satu ikon image orang kaya di Indonesia nih. Lo kaya, lo punya Alphard. Lo nggak punya Alphard, lo nggak kaya gitu kali ya kira-kira ya. Nah, Alphard yang ada di sini nih Alphard Gen 3 setelah facelift ya, gengs. Jadi kalau Alphard itu nih yang pertama kali Alphard masuk ke Indonesia modelnya kayak gini nih. Nah, ini Gen satunya nih. Ini Gen 2-nya nih yang biasa banyak di taksi-taksi kayak apa? Tiara Express, Silverbird tuh pakainya yang ini nih Gen 2 nih. Nah, ini Gen 3 tapi yang sebelum facelift. Nah, kalau yang kita mainin yang udah facelift nih. Nah, ada Alphard yang paling baru keluar nih, baru tahun ini keluar nih 2023 nih modelnya kayak gini nih. Jadi lu suka nggak sama Alphard? Pengen punya nggak? Ya siapa tahu biar dibilang orang kaya. Kalau gue sih pengen punya karena nggak mampu. Ya udah dari City Skyline aja dulu. I'm gonna live a symphony. I settle for the ghost of you. At least we are together. I love everything we should be. You Udah ketebak belum ini mobil apaan? Yes, ini Honda Brio generasi kedua. Mobil ini kerennya adalah selalu duduk di peringkat pertama wholesale berdasarkan data Gaikindo. Selalu jadi mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia. Ini gen kedua ya guys ya. Kalau gen pertamanya itu yang kayak begini. Nah ini dari pertama keluar aja udah fenomenal. Dan gue pernah punya pengalaman dengan Brio ini. Lo ada pengalaman juga nggak? Tulis di komen ya. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Nah kalau ini Toyota Hiace gengs. Toyota Hiace nih gue salah satu fan yang gue suka ya Toyota Hiace nih. Kenapa? Karena Toyota Hiace itu mobil van niaga yang bisa lu bikin mewah. Banyak orang-orang kaya juga yang punya Hiace nih. Bisa dibikin mirip-mirip Alphard. Ya emang lumayan mewah sih. Banyak travel juga yang mulai make soalnya nih Hiace emang mobilnya nyaman banget. Lo kalau pernah nyoba pakai travel yang mobilnya Hiace, berasa dah Hiace tuh mobilnya nyaman banget asli. Suspensinya enak, kabinnya gede, makanya banyak yang pakai buat travel. Nah, banyak juga yang pakai Hiace buat ambulan sama mobil jenazah, soalnya bodinya gede, bisa macem-macem. Ada beberapa mobil jenazah yang mewah, itu makanya Hiace kayak beberapa rumah duka terkenal kayak Siloam, terus Sentosa itu pakainya Hiace. Lo yang udah pernah naik Hiace, komen dong di sini. Nah, di City Skyline ini, gue juga naruh Hiace nih buat beberapa model. Nih, lo bisa ngeliat. Nih, ambulans, gue taruh Hiace. Gue terinspirasi dari sini. Ini mobil jenazah nih, mobil
Krematorium juga gue taruh sini nih, gue terinspirasi dari van jenazah Malaysia nih. Nah terus lo juga bisa taruh van ini buat ganti nih. Kalau di Indonesia kan banyak yang Grand Maxan ya. Di sini gue high S semua. No, mobil Pos Indonesia gue high S-in sama mobil JNT Express. Pokoknya di sini high S semua lah gue bikin. Hidup high S sama es teh manis. Ini adalah Kijang Innova Reborn, guys. Ini generasi kedua dari Kijang Innova yang meluncur tahun 2015. Nah, Innova itu penerus dari keluarganya Toyota Kijang yang udah jadi ikonik otomotif Indonesia dari tahun 77. Innova Reborn ini hadir lebih ngebulet ya guys ya, dibanding dari Innova yang generasi sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong soal Innova nih, dulu awalnya itu Kijang itu hadir pakai konsep yang namanya BUV. Apa sih BUV itu? BUV itu Basic Utility Vehicles. Itu dibangun sebenarnya buat kendaraan niaga. Makanya kalau dibangun tuh cuman bodi depan sama sasis. Nah, pertama kali Toyota keluar itu namanya Kijang Buaya. Soalnya bentuknya mirip kayak buaya kap depannya nih kayak gini. Nah, kalau untuk generasi kedua Kijang itu namanya Kijang Doyok. Itu dari tahun 81 sampai 85. Nah, generasi yang ketiga itu yang kita suka bilang Kijang kotak itu namanya Kijang Super. Itu diproduksi sampai tahun 96. Nah, habis itu baru yang kita kenal namanya Kijang Kapsul. Ada LGX, ada Krista. Nah, masih banyak tuh angkot-angkot yang pakai tuh Kijang Kapsul. Nah, mulai dari Kijang Super itu Toyota udah bikin bodi sendiri, jadi udah nggak pakai jualan sasis. Makanya bodinya udah mulai seragam. Tapi yang generasi Super yang masih tahun sebelum 90-an masih pakai sasis modelnya. Nah, setelah Kijang Kapsul tahun 2005 baru keluar Innova. Nah, Innova tuh ada apa aja sih? Innova itu kode bodinya N40, dia udah 4 kali facelift. Nah, dari yang model kayak gini, sama model yang kayak gini. Nah, Innova facelift yang terakhir itu namanya Barong, orang bilang. Soalnya bentuknya kayak barongsai kali ya. Nah, abis Innova selesai ini, baru Reborn nongol yang kayak gini nih. Nih yang kita lagi rekam ini. Nah, ini Reborn yang sebelum facelift nih. Reborn pertama keluar begini. Nah, yang faceliftnya kayak gimana sih? Kayak gini sih, cuman beda di grill sama bumper doang. Nah, setelah Reborn tuh baru ada Zenix. Nah, kalau Reborn itu masih ada versi dieselnya, pakai GD engine 2400 cc. Nah, kalau yang Zenix sudah nggak ada diesel, adanya listrik. Jadi kalau yang di Reborn bensin sama diesel, kalau yang di Zenix itu bensin sama listrik. Lo lebih suka yang mana, Games? Gak super eksklusif, gak Anthony style.
Kenapa mesti pink sih? Ini Jazz Gen 2. Gue nyari yang gen yang lainnya kagak ketemu. Ini Gen 2 ya, gengs. Gue juga bingung kenapa gue milihnya pink. Kayaknya gue mulai Hello Kitty. Nah, Gen 2 ini yang ada di Indonesia mulai ramai orang pakai. Nah, sebenarnya Gen 1-nya itu termasuk Gen Z nih. Kelahiran tahun sekitar 2000, tahun 2000-an lah. 2003, kayaknya 2002 2003 deh ini Gen 1 nih, kayak gini modelnya. Kalau lo tahu, wah sakti sih lo. Ini mobil udah langka banget. Gue sih pengen punya nih. Nah, Gen 3-nya yang ini. Nah, kalau yang ini udah mulai banyak orang pakai. Sayangnya yang Gen 4-nya itu nggak masuk sini. Yang Gen 4-nya kayak gini. Nah, di Indonesia yang buat gantiin ya Honda Jazz ini jadinya Honda City Hatchback kayak gini bentuknya. Lo gimana? Lebih suka Jazz Gen 4 masuk atau mendingan City Hatchback ini yang masuk? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Ada yang bisa nebak gak ini mobil apaan? Familiar lo di Indonesia? No, ini bukan R3. Ini namanya Toyota Rumion. Yups, bener, ini bentuknya R3 banget. Jadi lo nggak salah kalau misalnya R3 punya kembaran di luar namanya Toyota Rumion. Jadi yang ada kembaran bukan cuma Avanza, Xenia, AG Ayla ya gengs. Di luar masih banyak nih mobil-mobil yang punya kembaran. Nah, Rumion ini buat beberapa negara di Asia sama Afrika. Nah, Rumion ini yang ngeluarin India. Di Indonesia masuk versi Suzuki-nya. Sebenarnya ini emang punya Suzuki sih, cuman Toyota nge-rebates dia pakai modelnya Suzuki terus dikasih nama sendiri jadi Rumion. Nah, di luar itu masih banyak mobil-mobil yang punya kembaran tapi dengan brand yang berbeda. Contohnya R3 ini di versi yang sebelumnya, R3 yang pertama kali keluar kita kenal itu ada versi Mazdanya namanya Mazda VX-1. Jadi, mobil mana lagi di Indonesia yang lo tau punya kembaran di luar? Komen di bawah. Toyota Sienta nih, gengs. Dia lucu nih, soalnya mobil MPV. Dia mirip-mirip kayak Avanza lah, cuman lebih mahal dikit. Nah, itu sayangnya pricey. Tapi ada yang unik nih, pintunya geser. Nah, cuman kayaknya desainnya nggak terlalu laku emang di Indo, makanya nggak terlalu banyak populasinya. Nah, terus sama varian yang tipe Q-nya itu agak mahal emang. Walaupun fiturnya banyak sih. Nah, siapa dari lo semua yang suka sama Sienta nih? Coba komen di sini. Aku memang keong racun, juga memang cowboy kucai. Omonganmu jangan ngawur, aku bukan cowok lebay. Jangan dulu sewok matamu melotot, menyebut kambing bandot. Gen Z mana suaranya Gen Z? Yes, ini Yaris yang keluar di zamannya Gen Z. Yaris di Indonesia tuh namanya aneh-aneh sih. Orang pada bikin nama kreatif-kreatif banget. Ini Yaris Gen 1 versi Indonesia ya. Kalau di internasional ini masuknya Yaris Gen 2. Yaris Gen 1 ini di Indonesia namanya Bakpao. Nah, di luar ada versi sebelumnya nih. Kita sebut aja Bakpao yang pertama ya. Nih, Bakpao yang pertama. Di Indonesia nih Bakpao yang kedua. Nah, generasi ketiga di luar itu generasi kedua di sini, gengs. Namanya Yaris Lele. Soalnya bentuknya kayak kumis lele. Kayak gini modelnya. Lele banget kan. Tinggal dipecelin. Nah,
Yang ini gen ketiga di Indonesia, namanya Yaris Joker, soalnya bentuknya kayak mulut Joker, sampai ke pinggir-pinggir gitu. Nah, Yaris keempat ini masih di keluarga Joker, tapi mungkin gabungannya Joker sama Lele ya, makanya dibilangnya Jole. Ini Yaris Jole. Ah, lo mendingan ini disebutnya apa? Lele, Joker, atau Jole? Oh, I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of Nah, sekarang subscribe, nyalain loncengnya, komen, like, share, buat follow mobil-mobil yang akan gue review berikutnya.